Halo teman-teman, kembali lagi di channel Imaji RC, channel berbagi inspirasi desain dan tutorial. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat coloring book atau buku mewarnai untuk anak menggunakan AI Canva teman-teman. Jadi kalian tidak perlu gambar lagi, tidak perlu desain lagi, cuma ketik saja di prompt nanti yang ada di AI Canva, nanti dia akan muncul sesuai dengan apa yang kita tulis di situ guys. Jadi mempermudah dalam kita mendesain tentunya ya. Oke, bagi kalian yang sedang mencari activity book atau yang semacam ini ya, saya sudah sertakan link di deskripsi, nanti kalian bisa cek di situ dan pilih activity book mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kalau kalian penasaran bagaimana cara saya membuat coloring book ini, yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Happy watching. Oke teman-teman, langkah pertama seperti biasa kalian masuk saja ke browser atau mesin pencari. Bebas, kalian bisa cari dimanapun. Saya di sini pilih Chrome ya. Oke, kita besarkan dulu, lalu di pencarian kita klik Canva dulu, kita masuk ke dalam aplikasi Canva dulu ya teman-teman. Setelah itu nanti kita baru ke step selanjutnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, kita klik yang tanda plus atau buat, lalu kalian ketik A4 dan pilih dokumen yang A4 vertikal ya. Nanti akan muncul seperti ini untuk ukuran kertasnya. Oke, sudah seperti ini, kita ini tambahkan lagi ya nanti ya. Oke, seperti sebentar lagi. Next, kita di elemen, lalu di sini kita ketikkan saja bingkai. Oke, ini saya pilih bingkai yang kotak ya teman-teman. Baru nanti saya atur ukurannya sesuai dengan ukuran kertas, tapi tidak full ya teman-teman, dikasih space jarak antara tepi ujung kertas sama bingkainya. Nah, kita sesuaikan dulu. Kalau sudah dirasa pas, nanti kita atur posisinya ya, kita buat di tengah. Oke, semua buat di tengah. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti itu kita kembali ke beranda yang Canva atau halaman awal. Lalu di sini di pojok kiri bawah itu ada AI Canva, kalian klik saja. Nah, di sini di promptnya ini atau pencariannya kalian tulis ini saja teman-teman. Kalian bisa ikutin ya. Untuk tulisannya seperti itu, kalian bisa copy. Kalau sudah, tinggal kita klik kirim ya atau enter. Di sini nanti akan muncul di bawahnya. Untuk ukurannya kalian juga bisa sesuaikan ya. Nah, ini contoh gambar yang kita buat dengan tema mobil ya atau alat transportasi. Oke, kita ketik kita ulangi lagi tapi dengan ukuran yang ini ya, vertikal ya. Ya, supaya sama dengan ukuran kertas kita tadi ya. Ini muncul beberapa atau 4, nanti kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka ya. Oke, kalau sudah milih mana yang kalian suka, tinggal itu saja, klik saja teman-teman, atau klik saja, bukan yang ini maksudnya, yang nanti ada titik 3 di kanan atas itu teman-teman, kalian klik saja lalu klik salin gambar. Kalau sudah, kita kembali lagi ke halaman ini teman-teman, lalu tinggal kita copy paste saja, paste, dan kita atur, nanti otomatis dia akan masuk ke dalam bingkainya teman-teman. Oke, karena bingkainya ini polos teman-teman, saya mau kasih garis tepi ya. Caranya kita ke ini garis, lalu kita tambahkan garis. Untuk ketebalan kita boleh sesuaikan, 5 pun sudah cukup teman-teman. Nah, untuk gambar pertama sudah jadi teman-teman. Kalian nanti tinggal tambahkan teks ya sesuai dengan deskripsi gambar. Kalau ini mobil ya tinggal kita kasih tulisan mobil.
Lalu kita ganti untuk fontnya, bebas kalian bisa pilih yang kalian suka ya. Tapi di sini saya pilih Anton teman-teman. Ukurannya mungkin saya besarkan sedikit supaya lebih nampak ya. Oke, kalau sudah kita taruh tulisannya di bawah. Lalu kita kasih efek yang kerangka. Untuk warnanya saya pilih hitam ya. Dan yang tengah kita kasih putih supaya dia mengikuti temanya teman-teman, hitam putih ya. Oke, itu kalau sudah kita kasih kita tebalkan untuk ininya ya, kerangkanya atau garis tepinya. Oke, kita kasih jarak pada hurufnya supaya nggak terlalu rapat. Nah ini teman-teman, kalau gambarnya kalau sudah jadi dikasih garis tepi dan dikasih keterangan, lebih bagus kan teman-teman, dan tentunya lebih membuat edukasi. Nah, kalau sudah tinggal kita copy, lalu kita ulangi cara yang tadi, kita ketik saja. Nah tinggal kita ganti teman-teman untuk apa yang kita mau. Contoh kalau kita cari kereta api, tinggal kita ganti train aja teman. Nanti dia akan muncul sendiri ya gambar sesuai dengan apa yang kita tulis di atas. Nah, itu adalah gunanya AI teman-teman. Tinggal kita ketik saja, nggak perlu desain, dia otomatis akan muncul sendiri. Oke, kita lakukan hal yang sama, kita salin gambarnya dulu. Kalau sudah, kita kembali ke halaman ini, lalu kita Ctrl V teman-teman. Nah, oke, kalau sudah muncul tinggal kita geser aja, otomatis dia akan muncul seperti ini teman-teman. Untuk gambar selanjutnya kalian bisa sesuaikan ya, mau cari apa atau mau disesuaikan dengan temanya pun boleh. Oke, untuk gambar berikutnya mungkin teman-teman saya percepat saja ya supaya desainnya nggak kelamaan. Oke, happy watching. Oke teman-teman, ini saya sudah buat 10 halaman dengan berbagai alat transportasi yang berbeda. Kalian bisa cek di sini, ada pesawat, ada helikopter, ada kapal, ada bus, ada motor, ada sepeda, dan ada becak sepeda ya teman-teman. Oke, next, ini kan sudah jadi gambarnya tapi belum ada covernya ya teman-teman. Nah ini kita kembali lagi ke AI Canva, lalu kalian ketik saja seperti ini. Nanti ini buat prompt untuk membuat cover teman-teman. Tadi kalau yang pertama kan hitam putih, nah ini saya mau covernya berwarna teman-teman. Nah biasanya akan muncul 4 ya, tetap muncul 4. Nanti kalian bisa pilih mana yang sesuai dengan kriteria kalian. Kalau sudah, langkahnya sama teman-teman kayak yang tadi, tinggal kita copy aja ke dalam halaman kosong. Oke,
Kita paste di sini. Oke teman-teman, ya udah di paste seperti ini ya. Oke, tinggal kita tambahkan ini untuk kotak untuk nama ya. Kita pergi ke elemen dulu, lalu kita ketik saja bentuk, lalu kita klik yang lihat semua. Oke, kita pilih yang ini saja teman-teman. Ini untuk menambahkan nama supaya bukunya nanti atau coloring booknya ini tidak tertukar ya teman-teman, mempunyai identitas sendiri. Nantinya kalau sudah jadi ini coloring booknya yang file PDF-nya nanti akan saya linkkan ke toko online saja, online saya ya teman-teman. Nanti linknya saya share di deskripsi ya, nanti kalian bisa cek di situ, ada berbagai worksheet atau activity book untuk anak. Ada yang dari mewarnai, berhitung, membaca, pokoknya lengkap deh. Nanti kalian bisa cek di situ ya. Oke, kita lanjut desainnya. Kalau sudah kotaknya jadi, tinggal kita tambahkan teks nama ya. Kita atur dulu. Nah, ini kayaknya kebesaran, jadi saya kecilkan ukuran hurufnya. Oke, seperti itu. Lalu kita tambahkan ini ya, tanda 2 lah sama titik-titik, supaya nanti anak-anak bisa mengisi kolom namanya dan kelasnya di situ. Oke. Udah jadi teman-teman untuk covernya. Mungkin nanti yang tulisan mobil ini saya buang. Oke. Ini covernya sudah jadi, mewakili dari apa yang kita buat desainnya tadi. Oke, setelah itu tinggal kita bagikan, lalu klik unduh. Nah, biasanya kalau saya menggunakan worksheet atau activity book, saya pakai file yang PDF standar teman-teman. Nanti tinggal kita pilih gambar atau beberapa sih, nggak semua, tinggal nanti disimpan balik tapi filenya PNG gitu teman-teman. Oke ya, bedakan ya teman-teman, kalau untuk buku mewarnai pakai file PDF, tapi untuk desain selanjutnya kayak saya ini contohnya, saya mau bikin thumbnail YouTube ya, mau nggak mau filenya harus PNG teman-teman. Jadi kita download ulang ya, kita pilih gambar yang mau kita masukkan, nggak perlu semua, saya perlunya 5 teman-teman, 5 sama covernya ya. Oke, kalau sudah dipilih gambarnya, tinggal kita klik unduh lagi. Oke, kalau sudah teman-teman, sambil menunggu download ya, kita klik tanda plus lagi, lalu di pencarian sini kita ketik saja thumbnail, nanti dia akan muncul ya berbagai versi, lalu kita klik yang thumbnail YouTube itu teman-teman. Kita tunggu sebentar supaya prosesnya selesai dulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung masuk saja ke elemen ya. Next, di sini kalian cari saja meja kantor ya. Ini bebas sih, bisa meja kantor, bisa meja kayu atau meja belajar, terserah deh kalian. Ini cuma buat ini kok background atau latar belakang ya, kita cari yang bagus ya teman-teman. Oke, kita pilih ini saja, nggak perlu lama-lama, yang penting sudah nampak bagus, kita tinggal add saja atau kita pilih. Oke, kita sesuaikan dulu ukuran supaya sama dengan ukuran kertasnya. Kalau sudah, kita cari pensil warna. Ini supaya apa ya namanya, sebagai identitas ya, atau sebagai penunjang, sebagai perintilan-perintilan untuk menambahkan desain kita. Karena ini kan pensil warna kan identik dengan coloring book ya, atau mewarnai. Oke, kita rotate dulu teman-teman, kita mungkin seperti ini, lalu letakkan di ujung ya, atau pojok kanan. Kita sesuaikan ukurannya, lalu kalau sudah dirasa pas untuk penempatan dan posisinya, next kita
tambahkan desain kita tadi teman-teman. Kita pergi ke unggahan, lalu klik yang unggah file teman-teman. Oke. Nah, nanti di sini kita diarahkan atau kita pilih yang mana tempat kita download tadi. Lalu kita select saja semua atau kita pilih semua, lalu klik open. Nah, nanti dia akan muncul di sebelah kiri teman-teman. Nanti tinggal kalian masukkan ya kalau sudah keunggah semuanya. Oke, sepertinya sudah, tinggal kita masukkan semua gambar yang ada. Nah, kalau sudah masuk, tinggal kita atur ya posisinya sesuai dengan keinginan kalian tentunya. Mau miring boleh, mau tegak lurus pun boleh. Ini tinggal apa ya, sekreativitas mungkin ya. Lebih detail lebih bagus sih. Nah, saya maunya gini saja, agak miring-miring teman-teman. Tapi usahakan jangan sampai yang gambar lain itu nggak nampak ya. Makanya ini kita atur yang bagus supaya semua gambar itu kelihatan teman-teman. Apalagi ini kan buat cover ya atau thumbnail di YouTube supaya nanti lebih menarik tentunya. Nah, nih saya sudah kecilkan sedikit ya tadi dari ukuran pertama. Next kita lanjutkan untuk kita atur dan kita paskan posisinya teman-teman. Oke, memang agak rumit tapi nggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya bagus ya teman-teman untuk desain kita. Nah, kita atur posisinya di atas atau di bawah gitu teman-teman. Oke, kalau sudah dirasa pas dan cocok untuk penempatan posisinya, nah, berarti desain ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita bagikan atau kita unduh gambar kita, desain kita. Oke, kita unduh, lalu selesai deh teman-teman untuk desain coloring book versi AI Canva. Ini adalah hasil akhir dari desain coloring book pakai AI Canva teman-teman. Gimana? Video tutorialnya mudah kan? Nggak perlu kita desain lagi kan, tinggal kita ketik di prompt AI Canva langsung muncul ya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang ingin request desain apapun itu ya yang berkaitan dengan Canva, caranya ketik saja di kolom komentar, nanti akan saya pilih komentar yang paling menarik. Terima kasih sudah menonton video tutorial cara buat coloring book dengan AI Canva sampai selesai. Sampai ketemu di desain-desain selanjutnya hanya di channel Imajarsi. Bye bye.